Halo semua, saya Agus Ramatul Huda dengan nomor NPM 240810109195. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, aku mau ngasih tahu nih bagaimana sih skema komputer itu. Singkatnya tuh sebenarnya seperti ini. Ada input, proses, sama output. Jadi kita tuh masukin datanya ke input, kemudian diproses, akhirnya keluarlah hasilnya itu di outputnya tersebut. Biar lebih jelasnya tuh gini, input device itu adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem, kemudian itu dimasukkan ke dalam sistem komputer tersebut. Nah, input itu ada dua, yaitu ada langsung dan tidak langsung. Jadi yang langsung itu berarti datanya itu langsung diproses ke CPU-nya tersebut. Sementara yang tidak langsung itu melalui perantara yang lain, simpanan luar lah, seperti itu. Nah, untuk contohnya dari yang input yang langsung itu ada yang pertama itu satu, mouse. Bukan mouse yang ini, yang seperti ini. Nah, fungsi mouse sendiri itu untuk menggerakkan kursor di layar. Kalian kan pasti tahu kan kursor itu bentuknya seperti apa. Nah, caranya itu dengan menggerak-gerakkan mouse tersebut. Jadi kursornya nanti itu akan mengikuti gitu sesuai gerak tangan kita. Nah, untuk yang kedua itu adalah touchpad. Itu tuh fungsinya sama seperti mouse, tapi bedanya tuh kita tuh menggunakan sentuhan jari. Biasanya kita lihat contohnya itu di laptop. Yang ketiga itu ada keyboard. Keyboard itu biasanya untuk memasukkan karakter yang kita inginkan seperti huruf, angka, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat itu ada joystick. Joystick itu biasanya untuk bermain game yang kayak gini tuh, apalah. Yang kelima itu ada gamepad. Sebenarnya sama, tapi itu bentuknya itu yang lebih kompleks gitu ya. Yang keenam itu ada mikrofon. Jadi itu kita dari suara dikonversikan menjadi sinyal elektronik. Lebih jelasnya itu ada seperti gambar ini. Nah, kurang lebih kerennya seperti itulah. Yang ketujuh itu ada barcode reader. Jadi itu merupakan pemindai optik yang dapat membaca barcode tercetak, jadi mengubah data barcode tersebut itu menjadi sebuah data sederhana untuk dibaca oleh komputernya. Yang ke-8 itu ada webcam. Tentu saja itu webcam itu untuk membuat video dan mengambil gambar. Yang ke-10 ada touchscreen. Touchscreen itu biasanya yang ada merupakan layar tuh nanti bisa disentuh. Jadi itu merupakan interaktif langsung. Untuk yang 10 ada pen. Itu pena. Kalian tahu gak sih pena tuh untuk biar digambar di layar, itu biasanya dibuat untuk gambar sih. Ada yang ke-11 itu ada scanner. Nah, scanner ini tuh untuk memindai dan menyalin data dari kertas nih untuk dimasukkan ke komputer tersebut. Untuk selanjutnya itu ada input yang tidak langsung. Tidak langsung itu ada 3. Ada key to card atau key punch. Jadi itu kita masukin datanya tuh ke media punch cardnya terlebih dahulu, atau kartu PON lah. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa data-datanya itu tidak langsung diproses di CPU-nya, tapi melewati beberapa tahapan, yaitu key punch-nya tersebut. Yang kedua itu ada key to tape untuk menyimpan data ke simpanan luar pita magnetik. Lebih jelasnya itu seperti gambar ini. Sama seperti tadi, data-data tersebut itu tidak langsung diproses di CPU-nya, tapi itu melalui beberapa tahapan, yaitu di key to tape-nya tadi, di pitanya. Untuk yang ketiga itu ada key to disk. Jadi sama saja seperti yang dua tadi, tapi itu dengan disknya. Nah, di sini kita bisa lihat nih prosesnya dan melalui key to disk. Nah, fun fact nih, ketiga alat ini tuh sudah tidak digunakan lagi karena ini tuh sebenarnya alat yang lama, karena kurangnya fleksibel, karena nggak fleksibel ya, sama lama aja sih.
Nah, setelah data diinput itu, maka itu akan diproses nih. Aku tidak akan membahas ini secara detail, jadi aku akan memberikan beberapa listnya aja. Nah, setelah memasukkan data dan diproses, maka keluarlah hasilnya. Nah, hasilnya itulah yang disebut dengan output. Kita dapat melihat hasilnya tuh di outputnya tersebut. Jadi beberapa contoh output itu ada monitor. Jadi monitor itu menampilkan hasil dari data tersebut melalui visualisasi. Jadi dapat berupa gambar, kemudian video, terus juga ada grafik. Jadi beberapa tampilan dari monitor seperti itu. Yang kedua itu ada proyektor. Proyektor itu untuk menampilkan visualisasinya itu untuk ke benda datar. Jadi lebih luas dari monitor gitulah. Yang ketiga itu ada printer. Printer itu untuk mencetak dokumen secara fisik. Itu yang keempat itu ada plotter. Plotter itu untuk mencetak gambar yang lebih besar. Biasanya tuh untuk arsitek ya. Lalu yang kelima itu ada speaker. Speaker itu untuk menampilkan suara nih. Suara jedak-jeduk. Menampilkan suara lah dari data tersebut. Yang keenam itu ada headphone atau headset lah. Sebenarnya kinerjanya tuh sama seperti speaker, namun ini tuh untuk pribadi. Jadi biar nggak kedengaran orang lain lah. Speakernya tuh kan keras tuh, jadi yang orang lain bisa dengar. Oke, seiring perkembangannya zaman, input dan output ini tuh semakin berkembang dan penggunanya dan barangnya itu tidak hanya satu-satu tersebut. Jadi digabungkanlah perangkat tersebut untuk menjadi perangkat baru agar lebih fleksibel. Nah, contohnya itu ada seperti smartphone. Jadi di smartphone itu menggabungkan antara perangkat input dan perangkat output. Jadi contohnya di inputnya itu ada touchscreen. Biasanya itu untuk menggesek, ditekan gitu ya. Habis itu ada kameranya atau webcam untuk mengambil foto atau video. Kemudian ada mikrofonnya untuk melakukan panggilan suara juga rekaman suara. Nah, untuk di outputnya sendiri itu ada layar untuk menampilkan gambarnya. Habis itu ada speakernya. Lalu ada laptop nih. Jadi di laptop ini tuh juga mengkombinasikan antara input dan output. Jadi di inputnya tuh ada keyboard untuk mengetik, lalu ada touchpad. Habis itu ada webcam sama mikrofon. Lalu di outputnya tuh ada layar nih untuk biasanya kita melihat hasil datanya sama speaker. Lalu yang ketiga itu ada smartwatch. Sekarang ini lagi ramai ya tentang smartwatch. Jadi smartwatch itu juga mengkombinasikan antara input dan output, yaitu inputnya itu layar sentuh, ada tombolnya juga sama ada mikrofon. Habis itu di outputnya tuh ada layar sama vibrator. Lalu untuk yang keempat itu adalah printer. Sekarang ini tuh telah dibuat printer itu udah digabungin sama scanner, jadinya tuh lebih efisien dan inputnya tuh yang scannernya untuk memindai sama outputnya itu ya printernya untuk mencetak dokumen. Sekian penjelasan dari input dan output dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Dadah.